selanjutnya zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hujan dari sore ya, di mana-mana lagi. Tapi jamaah manaqib memang luar biasa. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tadi jam berapa ya? Habis maghrib itu kan hujan. Jam 7:30 katanya. Jis, ada jamaah yang tulis sepi masih banget. Ternyata tidak. Keluar. Tahu burung walet? Tahu burung walet? Burung walet itu pagi ngilang aja gitu. Entar sore tahu-tahu datang. Jamaah manaqib kayak walet. Tapi liurnya walet jadi apa? Hati-hati dengan ludahnya jamaah manaqib. Saja mustajab itu. Jamaah manaqib kalau habis pulang ngaji, hati-hati jangan ngomong sembarangan. Ya, karena diamini oleh para malaikat. Kalau mau nyumpahinnya, sumpah jelas kayak. Terus walid itu dikasih makan nggak? Ya, dia cari makan. Jadi kalau nanya, Junaidi itu usahanya apa? Punya burung walid. Dan walid itu berkelompok, betul nggak? Dan walid tidak mau yang walid itu hinggap di pohon-pohon, ya. Walid itu eksklusif, betul? Eksklusif. Dan tidak semua gedung ditempatin walid. Udah dibikinin bagus-bagus, nggak mau ditempatin. Seriti yang menempatin gitu. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Ternyata setiap apa yang Allah ciptakan itu ada pembelajaran juga buat kita ya. Betul, Pak. Makanya jamaah manaqib jangan bicara yang enggak, lebih baik bicara yang positif saja. Jangan pernah sudon ya, tapi selalu lahus nonton, sama kayak burung walet. Betul gitu. Ada nggak yang melihara burung walet yang diambil suaranya? Banyak jamaah manaqib yang yakin kadang abah mohon maaf Pak, kadang ada tetangga saya kadang sakit gini Pak, kesurupan, ya udah saya ngomong apa sembuh Pak, makanya burung walet dilawan. Paham ya jemaah ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita semuanya, keluarga kita, dan untuk anak cucu kita. Dengan sebuah barokah, semoga kita menjadi keluarga yang bahagia, tentram,
bahagia dunia akhirat. Anak-anak cucu kita diberikan anak cucu yang soleh-soleha, diberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa mengayomi, jodoh yang bisa memberikan kebahagiaan, yang bisa membimbing, mengajak kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Dengan sebab barokah pula setiap jamaah punya doa mustajab doanya. Setiap jamaah punya harapan kabul maksud apa jadi harapan dan hajatnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Al-Baghdadi juga jamaah manakib dan imam manakib mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya istri atau umi istri Kombes Wawan Erni Maryani binti Endin Sabrudin yang meninggalnya hari apa? Hari Selasa di Lampung pas mau menghadirin acara pondok, persembahyangan pondok dan pengajian di Lampung, dan saya yakin beliau husnul khotimah. Dikumpulkan bersama Syabdul Qadir Jilani, kumpul bersama Rasulullah. Al-Fatihah. Juga minta doanya jamaah dari Sukandani Abdurrahman Asgaf bin Wiono juga meninggal dunia. Juga Wawan dari Jepang suaminya Erna, semoga juga diampuni dosanya, diampuni sarjanya Syabdul Qadir Jilani umat Rasulullah. Al-Fatihah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul. Oleh karenanya tidak ada yang kekal dan abadi di dalam hidup ini. Setuju? Setuju? Setuju. Oleh karena itulah wahai jamaah, bersyukur kita kepada Allah. Di dalam hidup ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bisa isti, untuk bisa beriman kepada. Kalau enggak ada pertolongan Allah, enggak ada hidayah, kita tidak akan pernah mengenal siapa itu Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Di dalam hidup kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu Allah. Percaya bahwa Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Betul apa betul? Semoga iman yang telah Allah tancapkan di dalam diri kita dilanggengkan oleh Allah di dunia sampai besok kita menghadap Allah. Setuju? Setuju? Siapa yang bisa nolak kematian? Gak ada. Datang tanpa diundang, betul. Pulang jadi oleh karena itulah wahai jamaah manakib, semoga yang ada ini ditambah umur yang barokah oleh Allah, umur yang manfaat, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk orang-orang yang mencintai dan dicintainya, juga bermanfaat untuk orang lain, agama dan negara. Karena sebaik-baik manusia itu bukan yang paling banyak sholatnya,
Betul? Bukan yang paling banyak wiridannya, bukan yang paling sering ke Mekah, ya. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan pelit-pelit kamu kepada dagang kopi. Kalau ada kopi-kopi itu memberi manfaat juga, betul? Makanya tidak perlu bawa kopi dari rumah, ya. Ada juga bawa kopi dari rumah. Kasihan yang jualan. Bawa termos dari rumah, mending sudah ada yang jualan, ya. Karena apa yang satu gelas kopi yang kau berikan besar manfaatnya buat dia dan keluarganya. Setuju? Setuju? Ya, besok kalau saya sibuk pakai termos sudah banyak jalan kopi. Jadi hidup itu harus ada interaksi satu sama lain. Betul? Makanya kata Roma Irama itu ada kaya, ada miskin, ada atasan, ada bawahan, namanya roh bawahan. Ada atasan, ada bawahan, ada kaya, ada miskin. Betul? Kalau semua kaya, maka siapa yang mau ngerjain sawah? Kalau semuanya miskin, terus kita mau moli sama siapa? Jadi satu sama lain itu saling membutuhkan. Jangan merasa diri ini dibutuhkan, tapi kita selalu merasa membutuhkan. Jangan diri merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Setuju? Setuju? Kalau barang siapa dirinya merasa tinggi, maka akan Allah rendahkan orang itu. Tapi barang siapa dia merendah dirinya, rendah diri, maka Allah akan tinggikan orang itu. Bercita-citalah engkau setinggi langit, kata Abah pernah bilang begitu. Betul? Siapapun dirimu, walaupun kamu anak orang miskin, jangan pernah bercita-cita tuh saya mau orang miskinnya, yang penting hidup bisa makan cukup. Tidak bisa begitu, ya. Kalaupun kamu miskin hari ini, boleh yang jadi 9 naga mereka. Siapa tahu besok satu saat saya bagian dari anak 9 naga itu, kan gitu. Harus cita-cita harus tinggi, betul? Jangan dibalik yang cita-cita. Kalau saya tidak mungkin lah bisa punya mobil, tidak mungkin saya punya rumah. Jangan begitu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dulu Pak Jokowi tidak pernah mikir beliau itu mau jadi presiden. Betul nggak? Betul. Tapi Allah berkehendak, walaupun banyak orang yang menolak, tetap akan duduk jadi sebagai presiden. Begitu juga kayak Mas Gibran, betul nggak? Walaupun banyak nolak, kalau Allah sudah berkehendak, tetap aja jadi. Percuma kita mau apapun, kalau Allah sudah mendudukkan seseorang, tetap apa yang Allah kehendaki pasti duduk, tak bisa dihentikan oleh siapapun. Betul begitu? Betul begitu? Betul. Begitu juga jamaah manakib, kita tidak tahu anak kita mau jadi apa. Tapi kita harus berharap dan minta kepada Allah supaya anak-anak kita Allah jadikan orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Mulia di dunia, mulia pula di akhir. Karena masa depan orang tua adalah anak. Maka jangan pernah engkau berhenti, jangan pernah pula engkau putus asa, berdoa kuat. Walaupun saya belum pernah lihat di neraka, tapi itu Allah yang bilang, benar ya? Rasul yang bilang, ya. Kenapa demikian? Nah, ini pertanyaannya. Karena perempuan itu
wanita tuh jarang berterima kasih kepada suami. Dia sering begitu. Coba suami kamu nganterin kamu ke pasar, habis kamu pasar ditungguin, begitu pulang tuh sekalian bawa itu belanjaan bawa, masuk ke dalam, mau dibawa ke dalam, motornya sekalian bang, masuk. Makasih ya bang, sudah dianterin ya. Ayo jujur, mau terima kasih gak? Hah? Coba tukang ojek, kamu sudah bayar, ngasih uang tip, makasih bang. Giliran ke tukang ojek sudah membayar, terima kasih lagi kan? Ke suaminya sendiri gak pernah berterima kasih. Ayo mulai sekarang perbanyak berterima kasih. Setuju? Kadang hal yang kecil itu perlu juga kita lakukan. Kadang-kadang hal yang kecil, tahu ini apa namanya? Pepatah mengatakan tuh bak nilai setitik rusak sebelah, kan gitu kan? Jangan kita sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin macam-macam, tapi ada hal yang kecil kadang kita lupakan, kadang merusak kebaikan yang besar. Betul nggak Pak? Berapa kali Bapak nganterin mak, nganterin ibu ke pasar? Pernah nggak ngomong terima kasih? Ada? Itu fakta. Tapi Bapak nggak pernah marah, dan Bapak nggak pernah cemburu. Walaupun di depan Bapak ngomong dianterin, alhamdulillah dia tukang ojek dia, bang makasih bang. Suaminya gitu, makasih bang, gitu terima kasih juga. Kurang apa punya suami baik kayak gitu? Jadi coba Pak, misalnya ya, sampai habis nganterin istri, tiba-tiba itu ngomong, ayah makasih banyak ya ayah sudah mengantarin mama gitu. Sehat selalu ya ayah. Tadi gimana Pak? Terus saya jangankan siang malam saya anterin. Nah daripada ngaji ini pahalanya ini pahala, kadang hal-hal yang menghancurkan pahala kita lupa. Betul? Jangan cuma ngaji hal-hal sesuatu barokahnya ini. Kalau mendekat kepada ulama barokahnya ini, fadilahnya ini, amal ini barokahnya ini, fadilahnya ini. Tapi belajarlah hal-hal yang dapat merusak hancurnya fadilah. Belajar yang dapat merusak hancurnya barokah. Kenapa? Saya belum tertawa maksudnya. Hah? Tepat. Ya pengalaman. Jadi mudah-mudahan ya, Allah yang mengepaskan, betul gak? Bukan berarti Abah tahu. Kadang apa yang Abah sampaikan, kadang kamu cerita di jalan. Kamu cerita di jalan, bla di sini saya bahas. Kadang kamu mau ngomong begini, punya masalah lagi sudah dijawab. Bukan Abah tahu, Allah yang menunjukkan, betul gak? Ya. Bukan Abah tahu, gimana Abah tahu telinga Abah cuma di sini kok. Ya. Tapi Allah sayang sama kamu, sayang sama jamaah, lewat lisan Abah dipaskan sama Allah supaya jadi pengingat buat kamu. Kan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Betul kan? Tetaplah kalian memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Kepada siapa? Orangmu kalau diamalkan. Ibu, tidak perlu wiritan banyak habis sholat, ya, tidak perlu wiritan banyak-banyak. Senangkan saja suami kamu, itu melebihi dari kamu wiritan yang banyak. Kamu baca Yasin 40 kali, nah, belum bikin kopi, entar tanggung.
5 surat lagi. Baca Yasin 3 kali, 40 kali. Suaminya gak dimasakin. Dosa lu. Betul tak? Nah itu barokahnya Yasin jadi hancur, jadi hilang, paham ya? Fadilahnya jadi hilang, tawar. Maka dari itu buat makanya katanya Nabi, seandainya ya diizinkan, ya diperbolehkan menyembah selain Allah, maka aku perintahkan kaum wanita untuk menyembah kepada suaminya. Kadang kalau masih ada ngelihat tidurnya nyebelin, tapi begitu sudah tiada, ingat tidurnya aja meneteskan air mata. Tahu nggak, kalau suami tidur ngorok sambil mangap, itu tandanya capek banget tuh suami kamu. Ya mungkin capek mikirin kamu. Sampai segitunya demikian. Coba saya mau tanya jujur tapi ya, berapa lama kamu hidup dengan suami kamu ya, dan setiap gajian berapa kali kamu ngomong terima kasih? Bisa dihitung, betul kan? Kebanyakan enggaknya ya. Makanya di sini diingatkan oleh Allah, yuk mulai sekarang walaupun malu-malu kucing dikit ya, gitu kan, makasih bang, gitu, ya dikit-dikit aja dulu. Paling begitu kamu ngomong terima kasih, suaminya senang tersipu malu. Kalau suamimu ngasih uang banyak, terima kasih. Kalau ngasih sedikit, terima kasihnya panjangnya. Alhamdulillah, terima kasih ya bang. Itu mikir suami itu. Ya, Abah doakan semoga murah rezeki semuanya, gampang rezekinya, tentang rumah tangganya, kedepannya lebih baik lagi, rumah tangganya lebih baik, keluarga lebih baik, ekonominya lebih baik, apa yang direncanakan membawa kebaikan pula. Amin. Allahumma. Allah maha baik. Betul, takdirnya tak pernah mantep, netep, nancep kepada abaikan apapun kata orang. Teruslah kamu berdoa, tunggulah doamu dengan sabar, pastikan doamu pasti dikabulkan. Amin. Allah, ya Allah, amin ya Allah. Hidup jamaah manaqib. Katanya Pak Kombes Muhammad, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul? Ya benda. Kalau sudah tidak ada kadang terasa ya. Memang kalau gini loh, saudara kalau kumpul kadang kayak apa gitu ya, tapi kalau jauh kepikiran. Kadang nelayan kerja di lautan, ya kadang menerobos ombak dan gelombang. Demi siapa? Demi siapa? Demi bebek. Itu yang harus kamu hargai betul, ya, supaya zaman ini menjadi wanita yang solehah itu bukan yang rajin sembahyang, banyak rajin sembahyang, alim, ya, kitabnya bagus, kadang suaminya suruh nyuci daleman, cuma cuci dulu, bangun pengajian gitu.
Wah, parah kayak gitu. Cuciin tuh, gua dapat undangan nih. Udah segitu aja ya. Kalau di jamaah tuh serba repot. Mau bicara soal keyakinan sudah ada padamu. Mau bicara soal cinta tidak perlu diragukan. Betul? Betul? Mau cerita soal ridho, aduh kalau nggak ridho nggak bakalan kesini tiap malam minggu. Jadi apa yang harus sampai ke jamaah nakib? Ya nggak ada lain, ingat-ingatin aja sudah. Apa yang sudah ada pada kita diingat-ingat kembali supaya tambah tumbuh dan berkembang, keyakinannya semakin tumbuh dan berkembang, cintanya semakin tumbuh dan berkembang, betul? Istiqomahnya semakin tumbuh dan berkembang. Karena dengan istiqomahnya keberhasilan pasti Allah berikan. Dengan ketakwaannya maka Allah keluarkan dari kesulitan. Betul? Betul atau betul? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Negara sekarang memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah. Ya, itu ribetnya bukan main. Ribetnya itu ribet, ada yang pro, ada yang kontra, itu biayanya tidak kira-kira besar sekali. Itu melibatkan banyak orang, natanya luar biasa. Tapi bagi Allah sendiri nggak butuh siapa-siapa, betul nggak? Disitulah Allah tunjukkan, betul nggak? Betul? Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah, saking kayanya, ya, saking kayanya, saking dermawannya, minta izin kepada ingin memberi makan makhluk Allah. Tidak minta selamanya, cuma satu hal, betul nggak? Minta izin kepada Allah ingin memberi makan makhluk Allah, baik yang di laut, di bumi, di daratan maupun yang di udara. Bikin sudah makanan itu, di alun-alun sudah macam-macam itu, betul nggak? Akhirnya setelah jadi makanan alun-alun lebih luas dari ini tuh ya. Terus dari mana dulu akan, ya Allah, dari mana dulu saya harus memberikan makan makhlukmu? Maka sama Allah itu beri makan makhluk yang ada di lautan, dibawalah ke laut. Maka diperintahkan sama Allah itu yang namanya ikan nun, gitu ya. Ikan apa namanya? Ikan nun. Mungkin kalau ikan apa? Ikan paus ya. Ikan paus. Jadi selapangan itu begitu ditaruh dimakan satu ikan sudah habis. Yang namanya teri, bandeng juga kebahagiaan. Baru kata Nabi Sulaiman itu aku sudah tidak sanggup untuk memberi makan makhluk Allah. Nah, disitulah benar kata Allah, Al-Kafi, Allah yang mencukupi, bukan siapa-siapa. Masih ragu? Ya, masih ragu? Pak Presiden memberi makan itu cuma satu kali. Itu butuh tenaga kerja berapa banyak? Betul nggak? Butuh dapur berapa banyak? Ompelengan berapa banyak? Tapi Allah memberi makan, coba ikan di lautan setiap hari berapa juta ton yang diambil itu, tidak ada yang dimakan. Ya, kemarin Haji Jenuri nama kulibannya mancing itu, alhamdulillah jam 1 malam katanya mana ke paus, katanya bermuda apa beli kan. Coba renungkan, ikan setiap hari ya ditangkap seluruh dunia itu jutaan ton setiap hari. Sudah berapa tahun yang lalu tidak pernah habis. Subhanallah. Masih ragu? Kenapa kita harus takut?
Kenapa kita sesuatu besok bagaimana dan bagaimana? Ikan di laut aja nggak pernah habis. Dulu orang tidak sebanyak sekarang. Saya dulu masih SD sempat makan nasi glugul. Ya glugul itu ya. Susah. Tapi semakin banyak orang di sini, rezeki semakin bersebaran di mana-mana. Semakin berlimpah. Maka dari itulah yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Coba renungkan zaman ikan di laut diambil bertahun-tahun, setiap hari jutaan ton diambil, kok nggak pernah habis? Betul. Padahal ikan begitu beranak itu nunggu berapa lama untuk jadi besar? Berbulan-bulan. Ini kok diambil tiap hari ikan yang sama kok udah habis-habis. Akal kita udah nggak nyampe di situ. Betul gitu ya? Tidak perlu khawatir. Saya pernah di jalan ngobrol sama Kenas segala macam. Kenas, kalau dipikir secara logika, itu bangunan bertingkat beribu bahkan jutaan bangunan seluruh dunia. Betul tak gitu? Ada jembatan, jalan layang, besi berton-ton, jutaan ton, miliaran ton. Aturan bumi itu kan berbelatan. Betul tidak? Ya, secara logika. Padahal penambahannya banyak enggak? Bebannya nambah enggak? Saya bilang tidak nambah, Kenas. Kok gitu? Sebab bahan besinya juga diambil dari tanah. Benar ya? Bahan besinya dari mana? Dari bumi, betul. Yang dibuat semen dari mana? Bumi juga, di situ-situ juga. Betul gitu. Itulah kuasa Allah. Nih bahan bumi semua ini dari mana bahannya ini? Dari bumi semua. Maka dari itulah jamaah menanti, kalau kita betul-betul iman kepada Allah, tidak perlu kita merasa khawatir, betul? Tidak perlu kita merasa takut. Anak kita besok makan apa tidak dan bagaimana, tidak usah khawatir. Titipkanlah anak kita kepada Allah, serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Maka percayalah, tidak akan pernah kekurangan jika kita betul-betul mentawakalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, termasuk dekat kepada Allah. Allah akan mencukupi semuanya. Jangan anak-anak kita disandarkan sama kita, paham? Bersama kita, bersama harta yang Allah berikan, sandarkan semua kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Betul. Contoh, ilmu itu milik Allah yang memberi. Nah, kalau kita membekali, mewariskan ilmu kepada anak kita, tidak bisa direbut ilmu itu. Tapi kalau kita mewariskan harta, sawah, kita menuliskan ada sawah 10 hektar, ya anaknya 10, otomatis 1. Kalau bagi lagi semua, benar-benar itu bisa berantem kadang. Tapi kalau ilmu tidak. Maka dari itu, walaupun bisa bismillahirrahmanirrahim, kalau bermanfaat, insya Allah membawa berkah dunia akhirat. Yang penting ilmunya bermanfaat. Setuju? Setuju? Hidup jamaah Manaqib. Emang luar. Masih mantap? Mantap, Pak. Ikut apa masih mantap? Mantap, Pak, sampai mati. Semoga ruhmu dan ruhku senantiasa disambungkan oleh Allah, termasuk ruh anak cucumu, ruh anak cucuku disambungkan oleh Allah
bersama-sama nyambung kepada Syaikhul Qadir, nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada Allah, sehingga selamat dunia akhir, kumpul dunia akhir. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi bagi yang masih orang tuanya ada, ya beruntunglah kalian karena masih ada tempat meminta doa secara langsung. Oleh karenanya di dalam zikir manakib Astaghfirullahaladzim li abi, siapa yang diutamakan? Siapa? Orang tua dulu kita mintakan ampun kepada Allah. Betul? Makanya yang sungguh-sungguh kita Astaghfirullahaladzim li abi. Bayangkan kedua orang tua kamu ketika Astaghfirullahaladzim li abi. Bayangkan bapakmu, bagaimana bapakmu berjuang untuk kamu. Betul? Wa umi, bagaimana ibumu menderita demi kamu. Betul. Lalu apa yang telah kita berikan kepada orang tua kita? Betul? Apa? Tidak sebanding apa yang telah diberikan, tidak sebanding. Ya, cinta kita tidak sebanding. Ya. Kadang orang tua rela menahan sakit, tidak mau nampakkan kepada anak. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Benar-benar jangan astaghfirullahaladzim li abi. Tapi kemana? Kayak melayang kemana-mana. Supaya apa? Ketika kau benar astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, menetes air matamu, barokah Allah turunkan untuk kamu. Begitu juga astaghfirullahaladzim li ustadi, terbayang bagaimana kita dibimbing oleh guru kita. Betul. Seandainya tidak dapat bimbingan dari guru, kita tidak akan mengenal kita kepada Allah. Betul. Menetes air mata. Memang kadang air mata tidak menangis, tapi hati terasa menjerit, turun barokah dari Allah. Barokahnya guru, barokahnya orang tua. Begitu juga astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita ingat, kita tahu siapa orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Saudara kita seiman, seagama, betul nggak? Orang Islam, laki perempuan yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah peduli kepada kita, kita mintakan ampun kepada Allah, maupun yang membenci kepada kita. Pokoknya namanya orang Islam. Jadi jamaah manakib tidak punya celah untuk membenci orang lain. Bagaimana bisa kau benci? Setiap manakiban kamu doa, betul enggak? Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Aku minta ampun kepada Allah atas dosa orang Islam laki dan perempuan. Betul enggak? Mau dia sembahyang kayak mau enggak, pokoknya Islam. Dan aku minta ampun kepada Allah atas dosa, ya, mukmin laki perempuan. Coba, apa pantas kita mengiri kepada mereka? Pantas kita membenci kepada saudara kita orang Islam? Kita selalu mendoa. Baru astaghfirullahaladzim wa atubu, baru meminta ampun untuk dirinya sendiri. Siapa dulu yang diutamakan? Ini bagian dari tatanan akhlak juga. Dalam kita minta ampun kepada Allah, pertama kali kita mintakan ampun dosa kedua orang, lalu saudara kita orang Islam lagi perempuan, betul? Dan juga baru diri sendiri. Setelah itu baru astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, baru kita puji itu Allah. Setuju? Dari sini bisa kamu renungkan, bisa kamu hayat. Oh iya, di dalam berhablu minan nas pun butuh bahwa kita butuh orang lain. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita butuh orang lain, baik sengaja atau tidak. Kita mungkin menyakiti hati saudara kita, kita minta ampun kepada Allah. Mintakan ampun kepada Allah. Barang siapa mintakan ampun dosa orang lain, sama dia mintakan ampun atas dosanya diri sendiri. Betul enggak itu? Betul enggak? Coba astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Apa khusus orang Indonesia? Tidak, seluruh orang Islam, laki perempuan sedunia, kita mintakan ampun kepada Allah. Sama kita mintakan ampun. Sebanyak orang Islam yang kita mintakan masih ragu. Untung tidak. Maka
Makanya jangan merasa astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Rasakan ada dalam rasa